Selamat datang pemirsa PKBM Siloam dimanapun berada. Salam sehat selalu buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan belajar daring, yaitu Microsoft Excel lanjutan, dan kita kemungkinan pada malam hari ini ada praktek soal Excel yang akan dibawakan oleh tutor kita, yaitu Pak Freddy Hermanto. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak berpanjang lebar untuk pembukaan ini. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Freddy Hermanto untuk membawakan materi bagi kita pada malam hari ini. Kepada Pak Freddy Hermanto saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak. Kedengaran kah suara saya Pak? Kedengaran. Ya. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Billy Grimm selaku Ketua PKBM Siloam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada teman-teman. Jadi di sini saya tidak mengajar ya teman-teman ya. Jadi berbagi kepada teman-teman ilmu yang saya dapat. Jadi saya bagikan ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang udah bisa, tidak apa-apa. Yang udah bisa mengajar temannya yang belum bisa. Yang belum bisa dan baru belajar, mari kita belajar bersama-sama. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, meski kayaknya malam ini agak banyak yang kurang sehat. Semoga teman-teman yang sakit diberikan kesembuhan. Tapi saya mengapresiasi teman-teman karena boleh menyempatkan diri, boleh meluangkan waktu untuk pertemuan daring pada malam hari ini. Jadi teman-teman yang ikut pada malam hari ini, saya bisa katakan sangat beruntung. Jadi ini agak beda dengan pembawaan pada sebelumnya. Saya sampaikan sebelumnya, kalau sebelumnya saya presentasi, jadi setelah saya riset seperti itu, setelah saya kaji-kaji, kayaknya kalau materi saya agak kurang efektif juga, karena kalau saya menyampaikan teorinya dulu, terus prakteknya, sehingga waktu prakteknya sedikit, jadi saya pikir itu akan membuang-buang waktu. Jadi saya memutuskan untuk mulai dari malam ini sampai akhir semester ini dan semester depan, saya akan memberikan materinya seperti ini teman-teman. Jadi langsung praktek. Soalnya kalau penjelasan, pengertian, fungsi dan apa segala, saya yakin teman-teman bisa mencari sendiri di internet. Jadi di internet itu banyak. Jadi bisa saja penjelasan saya itu kurang. Jadi kalau di internet itu saya pikir akan lebih banyak. Jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu agak beda teman-teman dengan sebelumnya, yaitu tentang praktek. Jadi seperti temanya yang tadi, yaitu praktek Excel untuk tes masuk kerja. Jadi saya buat ini saya buat suka-suka teman-teman. Jadi ini berdasarkan riset, dimana kalau di dunia kerja, baik itu di pemerintahan, di perusahaan swasta maupun perangkat desa sekalipun, jadi tes untuk Microsoft, terutama yang Excel, pasti tesnya bukan pasti teman-teman, jadi kurang lebih, jadi ya itu ya. Jadi saya tidak bisa juga mengatakan pasti, tapi kurang lebih materinya seperti ini teman-teman. Jadi langsung saja, ini adalah tabel Excel teman-teman. Jadi kita punya 3 tabel, di mana ini nanti ada beberapa hal yang kita kerjakan di sini. Nampak ya Pak Billy ya? Nampak Pak. Ya, nampak. Oke. Jadi nanti teman-teman di akhir sesi
materi ini akan saya sharekan. Sebenarnya tadi kan ada Pak Billy bilang di grup bahwa teman-teman yang punya laptop silahkan menyiapkan laptop. Maksud saya gini teman-teman, ketika saya praktek menjelaskan Excel ini, teman-teman juga bisa mengikuti gitu teman-teman. Tapi karena melihat kondisi dan situasi kita saat ini, mungkin ada teman-teman yang tidak punya laptop, tapi tidak apa. Maksud saya tadi kalau ada yang punya laptop, kita kerjakan sama-sama. Jadi saya praktek ngerjakan di sini, jadi teman-teman di rumah juga bisa ikut gitu maksud saya tadi. Cuman tidak apa-apa, nanti materi ini tetap saya share di grup di akhir sesi. Bisa ya Pak Billy ya? Oke, bisa Pak. Nah, ya nanti teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah teman-teman. Jadi teman-teman bukan hanya melihat dan mendengar, tapi juga teman-teman bisa sambil mengerjakan. Jadi seperti itu. Dan ini saya senang sekali karena sudah lumayan banyak yang bergabung. Baik, mungkin saya langsung mulai untuk mempersingkat waktu, karena jam sudah menunjukkan jam 7 atau 18.59, 1 menit lagi kurang jam 7. Baik, saya jelaskan dulu teman-teman. Di sini seperti teman-teman lihat di layar, jadi ini adalah tabel tiket teman-teman. Jadi tabel tiket, entah itu tiket apa namanya, tiket bis atau kereta api. Jadi tabelnya saya buat seperti ini. Jadi rumus nanti ada banyak teman-teman. Kita akan pertama menggunakan HLOOKUP, itu belum pernah kita pelajari. Kemudian apa namanya, VLOOKUP. Kemudian nanti ada rumus baru, kemudian ada if juga akan kita gunakan. Jadi ini yang kita kerjakan teman-teman. Jadi yang pertama ada kelas, jenis tiket, harga tiket, diskon, dan harga setelah diskon. Jadi mungkin teman-teman malam ini materinya agak berat, jadi saya akan mencoba menjelaskannya secara apa namanya, secara santai. Jadi teman-teman juga jangan tegang, perhatikan aja baik-baik. Rumus demi rumus nanti apa yang saya kerjakan. Baik, langsung saja. Ini seperti saya bilang tadi, ini ada 3 tabel. Yang pertama di sini ada nomor, nama penumpang, dan sampai harga setelah diskon. Di sini ada nama-nama penumpangnya, ada 8 orang. Kemudian tabel yang kedua itu ada tabel kelas. Kemudian yang ketiga ada tabel jenis tiket, di mana di jenis tiket ini ada kode tiket sampai kode tiket dan kelas-kelasnya sampai harga-harganya ini teman-teman. Nah ini saya blok. Jadi seperti itu. Baik, yang pertama yaitu kelas. Nah jadi ini ada instruksinya teman-teman. Yang pertama kita kerjakan yaitu kolom kelas ini. Jadi instruksinya yang pertama yaitu kelas mengacu kepada 3 huruf pertama di kode tiket. Kalau teman-teman ikut pertemuan sebelumnya di mana kita membahas apa namanya kombinasi VLOOKUP. Nah jadi kurang lebih seperti rumusnya teman-teman. Jadi gini logikanya untuk yang kelas ini sebenarnya bisa teman-teman kita mencarinya secara langsung, cuman itu sangat-sangat tidak efektif. Jadi logikanya gini teman-teman. Jadi pertama-tama itu kita harus mencari kelas ini tapi lengkap dengan kodenya. Di sini ada kodenya ya teman-teman. Tapi tidak hanya berhenti di kode ini aja teman-teman. Ini kan ada kode tiket ini. Nah, jadi lengkap dengan kodenya, dan kode yang diminta diambil dari kode tiket 3 karakter di sebelah kiri. Jadi ini teman-teman, ini kode tiket ini kan ada 4 nih. Nah ini yang jadi masalah. Kalau hanya 3, nah itu gampang kita. Misalnya yang bis, Xcode, XH. Nah ini ini kan 4 karakter. Jadi kita harus mengekstrak menjadi 3 karakter sesuai dengan instruksi yang diberikan tadi. Kemudian ini kan yang diminta nih 3 karakter di sebelah kiri. Jadi ini teman-teman BIS. Nah, jadi yang A itu tidak dibawa. Jadi kita akan mengekstrak kode yang BIS. Jadi seperti itu. Kemudian di sini data atau sel yang kita cari bentuknya horizontal teman-teman. Jadi gini, nanti kita kelas ini manggilnya ke sini teman-teman di tabel kelas. Nah, jadi setelah kita mengetahui kode tiket, setelah diekstrak 3, nanti panggilnya ke sini atau
tabel array-nya nanti di sini yang tabel kelasnya. Tapi bentuknya kita menggunakan rumus yang HLOOKUP. Kenapa HLOOKUP? Karena H ini untuk mencari nilai atau value yang horizontal atau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi intinya HLOOKUP itu untuk mencari yang horizontal, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, HLOOKUP ini nanti kita kombinasikan dengan lab, teman-teman. Nah, jadi di pembelajaran sebelumnya kita pernah memanggil tabel seperti ini. Jadi ini langsung kita praktekkan, teman-teman. Jadi yang pertama sama dengan dulu HLOOKUP. Ini ada HLOOKUP, kalau kita ketik, kemudian buka kurung. Ini lookup value-nya, teman-teman. Jadi nilai lookup ini, karena kita ingin mengekstrak kode yang di sini 3 karakter sebelah kiri sesuai instruksi tadi, maka kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu left. Oke. Kemudian buka kurung lagi, kemudian kita klik di sini, teman-teman, yang kode tiket ini, karena yang dijadi tadi kan kode tiket. Kita akan mengekstrak bisa ini menjadi 3 karakter, yaitu bis. Selanjutnya kita akan mengekstrak sesuai perintah di di bawah tadi, 3 karakter yang ini, teman-teman, 3 huruf. Jadi akan kita ekstrak, maka kita ketik 3. Ini maaf bukan koma, teman-teman, titik koma. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Yang koma atau titik koma ini tergantung di setting laptop, teman-teman. Kalau di setting laptop saya harus menggunakan titik koma, nggak bisa koma. Sebenarnya bisa koma, tapi karena saya atur di titik koma, maka ini harus titik koma. Ini penting, teman-teman. Kalau nanti teman-teman setting laptopnya sama dengan saya, maka menggunakan titik koma. Namun kalau beda, dia bisa menggunakan koma. Hanya itu aja biasanya. Kalau error menggunakan koma, berarti harus menggunakan titik koma. Kalau error menggunakan titik koma, jadi harus menggunakan koma. Jadi seperti itu. Baik, karena kita akan mengekstrak 3 karakter atau 6 chartnya, yaitu 3, maka kita ketik 3. Kemudian kita tutup dulu kurungnya, teman-teman. Tutup kurung, kemudian titik koma lagi. Nah, tabel array-nya yang seperti yang saya bilang tadi ini, teman-teman. Jadi kita akan mengambil tabel di bawah ini. Di sini kan ada kode kelas, ada kode dan kelas. Kode itu ada eco, bis, dan exc. Kemudian kelasnya ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Ini adalah keterangannya, teman-teman. Jadi kita blok, klik dan tahan, blok sampai ke bawah. Nah, setelah kita blok, supaya nanti begitu rumusnya diseret ke bawah atau di drag ke bawah tidak error, maka harus kita kunci, teman-teman. Kuncinya itu menggunakan F4. Jadi di keyboard itu ada F4. Di yang paling atas dia ada F1, F2 sampai F12. Jadi kita kunci dengan F4. Nah, titik koma. Kita kan ingin mencari kelas. Nah, kelas di tabel array tadi dia urutan keberapa? Nah, di sini kan ada 2 nih, ada kode, ada kelas. Kelas ternyata di kode, maksudnya di kolom atau baris kedua. Jadi baris kedua, maka kita ketik 2, kemudian titik koma lagi, kemudian isek make. Jadi kita klik 0. Jadi klik 0, tutup kurung. Nah, bentar ya, teman-teman, kurung. Coba kita enter. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, saya menjelaskan lagi rumusnya. Jadi, karena ini datanya horizontal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita gunakan kombinasi lab karena kita mengambil 3 karakter di sebelah kiri. Kemudian yang C2 ini, teman-teman, yang teksnya ini, teman-teman, ini di kolom C baris kedua, maka dia C2. Kemudian 3 tadi seperti yang saya jelaskan, kita ingin mengekstrak 3 karakter. Nah, jadi maka kita tulis 3. Kemudian yang ini
ini tabel array-nya atau tabel indeks yang akan kita panggil untuk rumus ini memanggil keterangan yang akan kita minta. Kemudian ini ada 2. Ini jangan lupa dikunci ya teman-teman. Ini kalau udah dikunci, maka lambangnya akan dolar gini teman-teman. Nah, kalau belum dikunci maka lambangnya biasa aja, tidak ada dolarnya. Kemudian ada 2 ini adalah row indeks 6. Jadi di sini kan ada kode, ada kelas. Kita kan mencari kelas. Jadi tadi kelas berarti di bagian kedua, maka di bagian 2. Kemudian 0 ini apa sih fungsinya? Yaitu exact match. Jadi kalau rumus itu salah, maka akan otomatis di Excel-nya bilang ini error. Ini untuk memperjelas rumus. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang bawahnya kita tidak perlu lagi mengetik rumus seperti yang di atas ini. Jadi kita tinggal drag ke bawah aja. Jadi arahkan kursor ke sini sampai muncul yang warna plus, warna hitam ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Baik, coba kita cek ya teman-teman ya. Ini bis, kode yang bisnis benar ya. Kemudian yang EKO ekonomi ya, benar ya teman-teman. Jadi untuk rumus yang pertama selesai. Kemudian yang kedua yaitu kita mencari jenis tiket. Nah, di instruksinya jenis tiket mengacu pada satu huruf terakhir di kode tiket. Nah, ini pengerjaannya sama dengan yang pertama tadi. Cuma bedanya karena di sini data yang akan menjadi acuan nanti yaitu tabel jenis tiket. Ini kan tabel jenis tiket. Kalau yang pertama tadi kan tabel kelas. Nah, karena kita mencari jenis tiket, maka tabel yang kita gunakan yaitu tabel yang ini, teman-teman. Nah, tabel ini bentuknya bukan lagi bukan lagi horizontal, melainkan vertikal, yaitu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi kayak jenis tiket ini kan ada anak, dewasa, lansia, kemudian ekonomi, ini harga-harganya. Jadi ini bentuknya vertikal dari atas ke bawah. Maka untuk mengerjakan ini kita harus mengerti dulu logikanya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus mencari jenis tiket berdasarkan kode tiket. Nah, jadi seperti instruksi tadi, pada tabel jenis tiket, nantinya jenis tiket ini harus berupa keterangan, bukan lagi kode. Jadi ini sudah berbentuk keterangan. Misalnya nih, yang bisnis itu dewasa kah, anak-anak kah, atau lansia kah? Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian nanti kita harus mengacu pada huruf terakhir. Jadi ini ada di kode tiket ini ada huruf terakhirnya teman-teman. Ini kan ada 4 tadi ya. Huruf terakhirnya ada D, ada A, ada D, kemudian ada A lagi, D, L, dan seterusnya. Nah, itu yang akan menjadi acuan nanti. Maka rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus VLOOKUP kombinasi dengan right. Kenapa right? Karena kita ingin mengambil hanya satu atau mengekstrak satu kode di sebelah kanan atau di bagian akhir. Jadi maka kita menggunakan rumus VLOOKUP kombinasi dengan right. Baik, langsung saja. Yang pertama kita ketik dulu sama dengan, lalu VLOOKUP, ketik VLOOKUP, kita klik 2 kali, buka kurung. Karena kita ingin mengekstrak yang sebelah kanan hanya satu aja, maka kita klik right. Nah, klik right. Kemudian kita klik selnya teman-teman, naikin selnya itu di kode tiket, yaitu C, kolom C, bagian 2. Kemudian titik koma. Karena kita ingin mengekstrak hanya satu aja, hanya satu kode ini aja, maka kita tulis di sini 1 di 6 chartnya atau num chart. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita tutup dulu kurungnya. Tutup kurung. Kemudian jangan lupa kita titik koma lagi. Mana?
tabel array yang akan menjadi acuan atau yang akan kita panggil jenis tiketnya adalah yang ini teman-teman, dari A16 sampai E19. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita klik semuanya ini, klik, tahan, geser sampai ke bawah ini. Nah, jadi di sini nampak rumusnya, tabel array-nya kita panggil kolom A baris ke-16 sampai kolom E baris ke-19. Nah, ini sama kayak tadi, harus kita kunci dengan F4. Nah, dengan F4, kemudian titik koma, call index 6-nya kita, karena di sini jenis tiket teman-teman, kalau tadi kan di sini nih apa namanya yang bentuk horizontal, kode kelas, karena kita ingin mencari kelas maka kita ketik 2 tadi. Nah, kemudian yang ini juga sama teman-teman. Ini kan vertikal karena jenis tiketnya di tabel yang kedua atau B16, maka kita kita ketik 2 maksud saya, terus titik koma, kemudian jangan lupa exactmat. Nah, jadi kalau salah berarti exactmat. Ini bisa 0, bisa juga ditulis false teman-teman. Jadi karena saya ingin mempersingkat maka saya tulis 0 aja. Jadi tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, jadi tidak error. Kemudian untuk rumus selanjutnya seperti yang sebelumnya tadi, kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Jadi jenis tiketnya ada anak, dewasa, dan lansia. Nah, jadi seperti itu. Untuk penjelasan rumusnya, jadi kurang lebih sama teman-teman. Bedanya di sini menggunakan VLOOKUP karena alasannya tabelnya itu dari atas ke bawah, maka menggunakan VLOOKUP. Kemudian mengapa menggunakan right ini, logika right? Karena kita ingin mencari data atau kode yang sebelah kanan aja dan hanya satu. Kemudian yang C2 ini adalah kode tiket yang akan kita ekstrak. Nah, kemudian ada 1 atau 6 catnya ini kode tiketnya yang akan kita ini, karena instruksi tadi jenis tiket mengacu pada 1 huruf terakhir di kode tiket. Nah, kemudian selanjutnya untuk tabel array-nya yang akan kita ambil datanya, yaitu yang ini teman-teman. Nah, jadi dari A16 sampai E19. Jadi seperti itu. Setelah kita blok ini, jangan lupa teman-teman di F4 ini untuk mengunci supaya ketika kita drag ke bawah itu rumusnya berubah seperti itu. Maksud saya rumusnya tidak berubah, jadi mengikuti ke bawahnya. Kemudian yang 2 ini, yang call index name, ini karena jenis tiket, kita akan mencari jenis tiket di bagian kedua, maka kita tulis yang 2. Kemudian ada 0, itu rank lookup-nya atau exactmat. Baik, yang selanjutnya kita akan mencari harga awal. Nah, ini bagian yang lumayan sulit. Jadi saya izin minum dulu ya Pak Billy ya. Oke Pak, sip. Jadi sampai sini saya harap teman-teman masih mengikuti ya. Baik, saya lanjut. Ini adalah bagian seperti saya bilang tadi, inilah bagian yang sulit menurut saya. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Ini ilmu ini mahal teman-teman. Jadi saya ini beli. Nah, saya beli kelasnya, saya ikuti kelasnya. Jadi ini semua untuk teman-teman semua. Baik, yang untuk harga awal seperti instruksi, kita melihat instruksi dulu, yaitu harga awal tergantung jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Nah, ini logikanya gimana nih? Ini agak berat. Jadi dia minta harga awal tergantung jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Oke. Jadi gini penjelasannya teman-teman.
lihat harga awal instruksinya tergantung jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Nah, jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang artinya bisa mengkombinasikan antara kelasnya apa, Ini kan kelas kan ada bisnis, ekonomi, dan eksekutif. Kemudian kita bisa jenis tiket dan kelas, kita juga bisa mengkombinasikan antara kelasnya apa dan jenis tiketnya apa. Nah, jadi yang akan kita cari nanti harga ini, misalnya yang apa namanya kode tiketnya bis, kemudian bisnis untuk anak-anak, harusnya yang untuk anak-anak 35.000 teman-teman. Jadi gini, nanti ini kan kita udah dapat kelasnya nih, terus jenis tiketnya untuk anak, dewasa, sama lansia. Jadi yang pertama ini logika sederhananya gini, karena instruksinya seperti ini tadi. Jadi di kelas bisnis ini teman-teman, kemudian yang jenis tiketnya anak atau yang menumpangnya atau penumpangnya anak-anak. Jadi ini ada harga, tabel harga tiketnya, harusnya anak ini bayar 35.000. Nah, jadi seperti itu. Begitupun yang ini, yang ekonomi, kalau kelasnya ekonomi terus penumpangnya dewasa, maka harusnya dia bayar 50.000. Nah, jadi logikanya seperti itu, teman-teman. Untuk rumusnya kita masih menggunakan VLOOKUP, tapi nanti kita kombinasikan dengan rumus if. Nah, ini seperti saya bilang, ini agak rumit karena logikanya meskipun sederhana, tapi ini rumit karena kita harus mengkombinasikan dua rumus sekaligus. Tidak seperti ini tadi, meskipun dua rumus, tapi rumusnya masih pendek-pendek. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama sama dengan VLOOKUP. Kemudian ini kita klik jenis tiketnya karena yang diminta tadi harga tergantung jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Maka kita klik jenis tiket, kemudian titik koma, terus tabel array. Nah, ini yang akan menjadi acuan, kita yaitu di jenis tiket, teman-teman. Karena di sini tidak lagi kita mencari kodenya, tapi sudah ke jenis dan kelasnya. Jadi nanti yang menjadi acuan adalah jenis tiket. Nah, jenis tiket kan ada anak, ada dewasa. Jadi kita klik yang ini, tabel array-nya yang akan kita cari dari jenis tiket ini atau kolom B bagian 16 sampai ke kolom E 19. Jadi ini kita seret. Oke. Sudah. Kemudian jangan lupa kita kunci dengan menekan F4. Selanjutnya titik koma, kita masukkan call index name ini. Nah, ini agak sulit. Jadi yang pertama karena ini tadi apa namanya kelas, kita ingin mencari kelas masing-masing penumpang. Di sini kan ada kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Maka kita menggunakan rumus if. If biasa, teman-teman, bukan if yang pakai S ya, if biasa aja, if. Karena ada juga rumus yang ifs. Nah, tapi kita di sini menggunakan if aja. Kemudian kita lanjut ke bagian kelas karena yang diminta tadi jenis tiket udah dan kelas. Nah, dan kelas masing-masing penumpang. Maka kita klik di kelas ini D2 sama dengan bukan titik koma, tanda petik. Kemudian logic testnya yaitu ekonomi. Karena kelasnya ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Ekonomi. Kemudian tanda petik lagi. Kemudian titik koma. Terus ekonomi ini, kalau dari tiket kita kan yang menjadi acuan tadi ini nih, jenis tiket. Di bagian keberapa atau di urutan keberapa. Nah, karena ekonomi di urutan kedua, maka kita tulis atau kita ketik 2. Kemudian titik koma lagi. Kita ketik if lagi.
buka kurung, kita masuk lagi kita klik lagi di kelas atau di kolom D baris kedua, kemudian titik sama dengan tanda petik bisnis. Oke, maaf, bisnis. Oke, titik koma, kemudian maksud saya tanda petik titik koma. Terus yang setelah bisnis kan ada apa namanya eksekutif. Jadi yang eksekutif ini tidak perlu lagi kita apa namanya ketik seperti rumus yang apa namanya yang ini tadi yang if yang pertama dan kedua. Jadi kita tinggal masukkan aja nanti. Nah, ini kembali lagi jenis tiket ada ekonomi bisnis. Ini di yang bisnis ini di kolom ketiga, maka kita ketik 3. Nah, terus untuk yang kolom apa namanya eksekutif ini 1 2 3 4, maka tidak perlu lagi kita nulis rumusnya seperti yang ini tadi, seperti ini dan ini, tapi langsung aja kita tulis 4. Artinya kolom selanjutnya yaitu 4. Jadi seperti itu. Kemudian kita tutup kurung 2 kali. 1 untuk yang itu, 2. Oke, kemudian titik koma lagi. Kemudian exact match. Jadi kalau rumus ini salah, maka perintahnya akan error. Oke, tutup, enter. Nah, untuk yang ke bawah, maka kita langsung seret aja. Nah, jadi seperti ini. Baik, karena rumus ini lumayan sulit, saya jelaskan dari awal kenapa bisa seperti ini. Baik, yang pertama-tama sesuai dengan instruksi, yaitu harga awal tergantung jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Jadi rumus yang pertama kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian karena kita mencari jenis kelas, maka kita klik di tabel atau maksudnya di kolom E bagian atau baris yang kedua. Kemudian, nah ini yang menjadi acuan karena kita di jenis tiketnya, tabel jenis tiketnya, maka jenis tiket inilah menjadi acuan kita blok sampai dari B16 sampai E19. Maka jadi seperti ini. Setelah itu maka atau tabel arraynya, maka kita kunci dengan menekan F4 supaya kita drag ke bawah, itu rumusnya tidak error. Nah, kemudian karena di sini kita ingin mencari keterangannya ini di kelas berapa, maksudnya sih yang kalau anak-anak menumpang, dewasa dan lansia menumpang di kelas bisnis ekonomi itu biayanya atau data yang dipanggilnya itu berapa. Jadi seperti itu. Kemudian kita tulis if. Selanjutnya kita kasih keterangan. Ini di D2 karena sesuai instruksi kita mencari jenis tiket dan kelas. Jenis tiket ketik kan udah, kemudian kita mencari yang kelas. Maka kita klik di D2 kolom D baris kedua. Nah, terus di sini kita tulis jenis tiketnya kan ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Nah, maka D2 yang pertama kita tulis yang ekonomi. Nah, kita kan ingin mencari nilai nih, ingin mencari sebuah value. Nah, terus ekonomi ini di bagian, maksudnya di table tuh bagian yang keberapa atau urutan keberapa, karena kita tadi acuannya adalah jenis tiket. Jadi kita menghitungnya dari sini, jadi dari jenis tiket, bukan lagi dari kode tiket. Nah, maka ekonomi di bagian yang kedua. Maka kita tulis 2. Kemudian if yang selanjutnya atau logika yang selanjutnya yaitu sama. If kemudian D2, karena D2 ini adalah kelas. Kemudian bisnis. Ini kan setelah ekonomi kan ada bisnis. Terus bisnis di urutan ke berapa nih? Data bisnis di urutan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan seterusnya yang ini eksekutif ini tidak perlu lagi ditulis bisa. Cuman itu kan menghabiskan waktu, udah rumusnya keren-keren, tiba-tiba ditulis lagi sampai terakhir. Nah, itu kan menghabiskan waktu. Jadi seperti itu. Maka kita tulis saja 4. Artinya kalau bukan ekonomi,
dan bisnis, artinya yang selanjutnya eksekutif. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Terus kita tutup kurungnya, ini kurung ke sini, terus kurung yang ini untuk nutup kurung yang ini. Nah, terus jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita tulis atau ketik atau masukkan angka 0, itu exact match. Ini supaya kalau rumus ini salah maka otomatis akan error. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa ditutup dengan kurung tutup karena ini kurung yang ini belum ditutup. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian kita cek ya teman-teman, benar nggak nih apa namanya yang misalnya kita yang lansia ya, benar nggak biayanya seperti itu. Ini acuannya ke sini ya, tabel tiket ini. Yang lansia naiknya atau kelasnya eksekutif. Lansia terus kelas eksekutif 52.500. Nah, benar ya. Kemudian anak-anak naiknya ekonomi. Benar enggak 25.000? Anak naiknya ekonomi. Ya, benar ya. 25.000. Kita cek lagi supaya memastikan apakah rumus ini benar bekerja atau enggak. Nah, yang dewasa dia naiknya di kelas bisnis. Dewasa naiknya di kelas bisnis. Harusnya dia bayar 60.000. Dewasa bisnis ya. Jadi rumusnya benar ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menghitung diskon. Jadi ini ada tabel diskon atau kolom diskon. Ini perintahnya atau instruksinya, diskon sebesar 10% untuk semua tiket. Nah, jadi ini logikanya sederhana, ini tidak sulit lagi. Nah, 10% nanti dikali harga awal. Jadi 10% dikali harga awal ini. Nah, ini kan harga awal kita udah dapat tadi nih. Karena diskon 10, kita ingin mencari diskon yang 10%. Nah, rumusnya sama dengan klik 10% kali 8 F2 kolom F bagian ke-2, kita enter. Nah, benar ya. 35.000 diskon 10% maka menjadi 3.500 atau pengurangannya 3.500. Jadi tidak tinggal kita drag ke bawah. Nah, oke. Jadi sudah ya. Ini diskon ini gampang lah, enggak terlalu sulit. Jadi kalau udah masuk sini jadi gampang. Kemudian yang selanjutnya itu harga setelah diskon. Ya, saya cepat aja teman-teman karena sudah menunjukkan jam setengah 8. Baik. Ini instruksinya yang bagian kelima ini, harga setelah diskon adalah harga awal dikurangi diskon 10% tersebut. Nah, jadi harga awal ini nanti dikurang diskon. Ini kan harga awal setelah diskon. Nah, jadi harga awal ini nanti yang tabel ini harga awal dikurang ini diskon. Nah, ini jadi logikanya seperti itu aja. Jadi sama dengan F2 dikurang ya G2, enter. Nah, jadi seperti ini rumus yang ke bawah, tinggal kita drag aja. Jadi error ya teman-teman, tunggu dulu. Oke, yang ini tinggal kita drag ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi benar teman-teman ya. Jadi sesuai instruksi, harga setelah diskon adalah harga awal dikurangi diskon sebesar 10% yang tadi. Jadi 35 dikurang 3.500 maka 31.500. Kemudian 52.500 dikurang 5.250 maka 47.250. Nah,
Jadi sudah semua tabel sudah terisi. Ini instruksi selanjutnya, ini adalah bonus teman-teman, mana tahu nanti begitu teman-teman tes diminta untuk mengurutkan tabel. Ini kan masih acak nih, namanya masih kalau bahasa luarnya itu amburadul. Nah, ini ada Charlie, Ari. Terus kalau HRD misalnya minta kita mengurutkan data ini dari A ke Z misalnya, atau dari Z ke A, gimana sih? Nah, jadi seperti itu. Baik, yang pertama kita blok dulu teman-teman. Jadi kita blok dulu tabelnya dari nomor ini sampai ke yang harga setelah diskon. Kemudian ntar dulu kita pilih yang menu editing. Di sini kan ada menu editing nih. Nah, di sini menu editing. Kemudian kita klik sort and filter. Nah, sort and filter. Kemudian tunggu dulu. Sort and filter. Kemudian kita pilih yang filter ini. Nah, maka tabelnya sudah berubah. Jadi sudah seperti ini, bisa diurutkan atau ada pilihan di sini. Nah, ada pilihan di sini. Ya, kita gini ya. Nah, itu. Nah, misalnya HRD kita atau yang ngetes kita atau pewawancara ingin kita mengurutkan dari A sampai Z. Ini kan ada nih, dari Z ke A, A ke Z. Maka tinggal kita gini aja. Nah, Ariel Baim Charlie dot A B C D E F G H, benar ya. Terus si HRD ndak mau nih, meskipun udah di sudah di sortir atau sudah di susun atau sudah diurutkan seperti ini, rumusnya kalau bisa tuh jangan berubah. Nah, jadi misalnya HRD kita minta seperti itu, maka kalau rumus kita tadi sudah dikerjakan dengan benar, maka harusnya ini tidak salah. Nah, ini kan sudah berubah nih, awalnya tadi kan seperti ini. Charlie yang bagian bawah, coba ya kita ke Charlie dulu. Yang Charlie dia naik di kelas bisnis anak-anak, dia harus membayar 35.000. Nah, kalau kita urutkan Charlie, kan ini pertama tadi Charlie di urutan ke-1 nih. Nah, kalau kita urutkan, maka dia di urutan ke-4 atau di kolom B baris ke-4. Maka apakah rumusnya berubah? Oh ya, ternyata tidak berubah. Nah, jadi artinya kita sudah mengerjakan rumusnya dengan benar. Jadi Charlie naik di kelas bisnis, kemudian jenis tiketnya dia adalah anak-anak, bayarnya 35. Nanti kita cek, anak di kelas bisnis, maka bayar 35. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti ini materi pada malam hari ini. Jadi nanti materi ini akan saya share yang udah jadi ini, dan saya share juga yang belum jadi. Tapi sepertinya tapi enggak apa-apa. Nanti saya share dua-dua aja, nanti takutnya teman-teman bingung. Jadi ini sebagai acuan atau referensi teman-teman. Ini kan ada rumusnya ini. Jadi kalau kita ingin memunculkan rumus tinggal seperti ini aja. Jadi inilah rumusnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak, meskipun ya ini tidak banyak ya malam ini, tapi saya berterima kasih karena teman-teman sudah mau belajar, sudah mendengarkan penjelasan saya panjang lebar. Kalau ada yang tidak mengerti, teman-teman boleh nanya. Kalau waktunya tidak banyak, teman-teman boleh nanti nanyanya di grup ya teman-teman ya. Baik, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Billy Green. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pada Pak Freddy Hermanto yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali. Karena materi ini jika kita beli sangat mahal harganya. Namun pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu secara gratis. Dan selain itu juga nanti untuk materi akan dikirim di grup siswa.
silakan teman-teman bisa mempelajarinya dengan sebagai referensi saja, dan teman-teman bisa membuat dengan pola yang berbeda. Terima kasih pada Pak Freddy sekali lagi saya ucapkan, dan pada teman-teman siswa saya ucapkan banyak terima kasih juga. Oke, untuk pertemuan mungkin saya akhiri, dan saya akan kirimkan link absen di grup, nanti silakan diisi, dan sertifikat akan masuk ke email masing-masing. Pastikan mengisi alamat email dengan benar. Bagi teman-teman yang sertifikatnya tidak masuk ke email, silahkan ya, WA pribadi saya, nanti saya akan bantu, saya pandu sampai mendapatkan sertifikat. Dan saya ucapkan selamat bergabung juga dari siswa yang dari Klansam. Sangat senang bisa bergabung bersama untuk memperoleh ilmu, meskipun ya penyampaian atau jaringan kondisi kita kurang memungkinkan, tetapi apa yang disampaikan oleh tutor-tutor kita itu semuanya sangat bermanfaat dan sesuai dengan kondisi pada saat ini. Oke, mohon maaf saya akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak.